Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, karunia dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan juga bertawabul ilmi kembali. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu di kelas privat, maaf di kelas Tahsin Akbar di malam hari ini, tepatnya di hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat semua dimanapun Bapak Ibu berada. Dan insya Allah hari ini kita akan bedah tajwid kembali Bapak Ibu di Rabu malam hari ini. Ada yang sudah tahu untuk surahnya surah apa malam hari ini akan dibedah tajwidnya Bapak Ibu? Azzazalah. Al-Zalzalah. Insya Allah. Baik. Mangga dipersiapkan, kita luruskan juga niatnya karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari siapkan juga untuk mushafnya, kemudian juga alat tulisnya jika ada yang dicatat. Insya Allah nanti untuk pemaparan materi seperti biasa akan dimulai dari pukul 8 sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat Bapak Ibu, dan nanti jika masih ada waktunya kita akan buka untuk sesi tanya jawab dan juga untuk talakinya juga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan seperti biasa, agar hari ini lancar untuk kajiannya, mari kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, Bapak Ibu, demi kelancaran acara pada malam hari ini, mari juga Bapak Ibu untuk menaati juga aturannya di kelas Tahsin Akbar ini. Nanti saat Asatidz sedang memaparkan materi, Bapak Ibu, mohon izin untuk mikrofonnya di-mute terlebih dahulu. Kemudian nanti jika ada interaksi, mangga boleh dibuka untuk mikrofonnya. Dan nanti jika sudah memasuki untuk sesi tanya jawab dan juga untuk sesi talakinya, silakan Bapak Ibu gunakan fitur raise hand yang ada pada akun Zoom-nya Bapak Ibu semua. Nanti setelah itu akan bisa sebutkan namanya, kemudian nanti diperkenankan untuk memberikan pertanyaan ataupun juga untuk bertalaki. Semoga dapat dipahami Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Kita akan sapa kembali. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah nabi khair wa kaifa Al- hal? Alhamdulillah bi khair. Baik, sepertinya sudah siap semangat Ustaz Salman untuk bedah tajwidnya di saat Al-Zalzalah malam hari ini. Dan Insyaallah. untuk waktu dan tempat, Gesa persilakan Ustaz. Baik. Cek sound dulu ya. Suaranya aman? Insya Allah sudah aman Ustaz. Suara aman ya. Nah, mohon izin juga tadi kalau ada anak kecil tadi ya. Nanti kalau ada, nah itu jangan dilihat, nggak apa-apa ya. Dihiraukan saja. Kita fokus ngaji ya. Itu mohon izin sebelumnya. Nanti takutnya wah ini siapa ini gitu ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Baik, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia. Alhamdulillah. Nah, ini ya, datang akhirnya ya. Nah, ini izin, ini anak Ustadz di Ma'had Hafidz Al-Fat ya, suka mainnya sama saya gitu ya. Jadi sering ikut. Nah, mohon izin ya. Jadi fokusnya ke Anas saja ya. Jangan ke Ibrahim namanya ya, Masya Allah. Syukur kita kepada Allah, malam ini kita bisa belajar, kita bisa berkumpul ya. Kemudian salah satunya untuk apa? Untuk yang sudah saya sampaikan, untuk apa? Untuk mengamalkan perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, perintahnya apa? Qala rabbi zidna ilma. Allah perintahkan untuk menambah ilmu ya, untuk menambah ilmu. Rabbi zidna ilma. Allah perintahkan kalau berdoa maka katakanlah apa? Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu. Maka ini adalah salah satu wasilahnya ya, salah satu jalannya untuk kita menambah ilmu. Kemudian salawat serta salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu tersampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik semuanya, gimana kabarnya? Ini sepertinya sudah banyak yang hadir ya, Masya Allah. Nanti mungkin ada yang menyusul beberapa. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Anda di khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada Ibu Novarina. Alhamdulillah sehat Ustadz. Ini sebenarnya dari Palembang ya, Masya Allah dari Palembang. Ini teman-teman sepertinya sudah siap ya, Insya Allah. Hari ini kita akan kembali belajar tentang hukum-hukum tajwid di setiap surah di per surah ya, di per surah di dalam Al-Qur'an. Nanti kita akan sama-sama bedah ada hukum tajwid apa di dalamnya, kemudian bagaimana cara membaca. Nanti insyaallah jika waktunya cukup kita sama-sama akan bertalaqi nanti insyaallah. Nah, hari ini surah apa yang ingin kita bahas? Al-Zalzalah. Nah, surah ini adalah salah satu surah favorit juga ya. Mungkin teman-teman sering mendengar ketika imam-imam kita membacakannya ya. Kenapa? Karena surah ini ketika dibacakan itu biasanya emosional ya. Maksudnya apa? Menikmati, karena di sini tentang kiamat. Nanti di sana ada bagaimana kondisi saat hari kiamat. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman nanti ketika sholat ya, kemudian faham tajwidnya, kemudian dipraktekkan ketika sholat. Nah, jadi kita bisa apa? Bisa tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran. Kata Allah, apakah kamu tidak mau ya? Tidak mau ini. Cobalah sekali kata Allah ya. Ini Al-Quran ditadaburi. Nah, ya karena apa? Tingkatan tertinggi ketika kita membaca Al-Quran apa? Kita mentadaburinya ya, kita mengetahui tafsirnya ya, kita mengambil hikmah di dalamnya, ibrah di dalamnya, seperti itu. Baik, insyaallah pada malam ini kita akan sama-sama ya belajar tentang surah Al-Zalzalah ya. Nah, coba di sini sudah ada yang hafal surah Al-Zalzalah? Boleh ya. Yang sudah hafal boleh di komen di kolom komentar, itu boleh diketik saya sudah hafal. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti kita lihat mana yang hafal ya. Yang betul-betul hafal ya. Yang betul-betul hafal. Nanti coba kita cek. Nah, itu ya. Masya Allah sudah ada beberapa orang. Banyak ya sudah hafal. Mungkin saya rasa semua yang hadir di sini hafal ya, Insya Allah. Karena apa? Sering digunakan ketika sholat. Nah, itulah salah satunya ketika apa? Ketika kita membahas tajwidnya dari belakang, dari juz 30, karena fungsinya untuk apa? Untuk kita gunakan ketika sholat. Ya, jangan sampai ketika kita sholat, kita salah. Ya, misalkan menggunakan surah pendek, tapi masih salah. Panjang pendeknya masih salah. Hurufnya masih salah. Nah, itu jangan sampai. Ya, karena kita sudah belajar sedikit-sedikit, enggak apa-apa. Ya, Ustadz hari ini anak belum dapat talaqi Ustadz. Nah, enggak apa-apa. Kita dengarkan dulu ya. Ada video ulangnya, ada siaran ulangnya, misalkan seperti itu kita simak. Oh, ketika ayat 1 seperti ini bacanya. Oh, yang dibaca panjang huruf ini saja. Nah, itu bisa untuk belajar. Nanti ketika kita sudah menyimak, baru jika ada kesempatan baru kita talaqi seperti itu, ya.
Baik. Insya Allah di malam ini kita akan mulai dari ayat pertama. Nah, jumlah ayatnya ada 8 ya insya Allah. Jika nanti cukup waktunya kita bahas semua, alhamdulillah. Jika tidak ya wasyukurillah. Seperti itu ya. Jika tidak ya wasyukurillah. Tapi tidak apa-apa. Kita akan bahas semampunya. Karim, tolong tutupin pintunya. Baik. Kita sebelum masuk ke surahnya, ya hari ini khusus ya seperti yang disampaikan sebelumnya, kita akan membaca dengan menggunakan mushaf Madinah. Ya, biasanya kan kita menggunakan mushaf Indonesia, ya. Nah, sekarang kita gunakan mushaf Madinah, ya. Supaya ada nanti teman-teman misalkan ketemu di Al-Qur'an bentuknya beda. Biasanya kita belajar menggunakan mushaf Indonesia. Ketika kita menggunakan mushaf Madinah bingung. Nah, jangan sampai ya. Jangan sampai seperti itu. Adik, sebelah sini adik. Baik, sebelum kita mulai kita sama-sama baca ta'awudz ya. Saya sekali kemudian semuanya sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Perhatikan ya, ketika kita baca ta'awudz, kita juga harus menggunakan tajwidnya yang benar. Walaupun di Al-Qur'an itu tidak ada tulisannya, ya. Tapi mudah-mudahan semua yang di sini sudah pernah melihat tulisan ta'awudz ya. Nah, jadi misalkan, aduh, saya cuma bisa baca, gimana tulisannya? Itu boleh di searching ya, di Google ya. Tulisan Arab ta'awudz. Ya, nanti akan muncul seperti itu. Ya. Baik, kita coba masuk ke basmalahnya ya. Di sini saya selalu mengingatkan jangan sampai ada huruf yang tertinggal ya, jangan sampai ada huruf yang tertinggal. Jangan sampai ada huruf yang tertinggal. Maksudnya apa? Tidak sempurna hurufnya. Huruf sinnya tidak sempurna, huruf ba-nya tidak sempurna seperti itu ya. Nah, harus disempurnakan semuanya. Harus disempurnakan semua. Nah, nanti misalkan kalau ana zoom tidak terlihat ya, itu boleh diinfo ya. Basmalah dimulai dengan huruf ba ya. Nah, huruf ba ini memiliki sifat syiddah ya, memiliki sifat syiddah. Jadi ketika kita membaca huruf ba harus kuat. Maksudnya gimana? Jadi jangan sampai dia menjadi huruf P. Bismillah, enggak ya. Apalagi bis. Nah, enggak. Syiddah. Bismillah. Bi, ab, ub, ib, ba, bi. Nah, seperti itu ya. Baik, diambil dulu ya. Nah. Saya sekali, kemudian semuanya sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nama hurufnya apa? Ha. Nama hurufnya ha, ya. Apa di dalam bahasa Arab ada dua jenis huruf yang seperti ini bunyinya, ya. Yang pertama ketika disuarakan dia tipis. Ya. Ya, dia bunyinya tipis. Ada yang bunyinya tebal. Maksudnya tebal apa? Besar. Nah, itu ada bedanya. Ya, ada bedanya. Kenapa Ustadz dikatakan beda? Karena makhrajnya beda. Ya. Nah, nanti teman-teman akan merasakan ketika nanti kita masuk ke ayat surah Al-Zalzalah. Nanti di sana ada
huruf H yang besar. Mungkin sering kita bilangnya ini H kecil ya, ini H besar seperti itu ya. Cuman ketika kita mengucapkan masih salah. Misalkan seperti ini. Ini nama hurufnya H kecil ya. Kemudian ini nama hurufnya H besar. Nah, seperti itu ya. Nah, itu nggak boleh. Ya. Itu jangan sampai terbalik ketika kita mengucapkan H besar tapi yang kita ucapkan adalah H kecil ya. Baik, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Kita masuk ke ayat pertama. Nah, ini ayat pertama dimulai dengan yang namanya hamzah. Hamzah. Hamzah ya, dimulai dengan namanya hamzah. Hamzah. Nah, ini namanya hamzah wasol atau hamzah koto. Ayo. Hamzah. Nah, apa bedanya antara hamzah wasol dengan hamzah koto? Tidak Ayo. dibaca. Kalau hamzah wasol ya, itu dia akan terbaca ketika hanya di awal kata saja. Ketika di awal kata saja. Ya, itu namanya hamzah wasol. Tetapi ketika apa? Ketika di tengah kalimat dia tidak terbaca. Itu hamzah wasol. Nah, kalau hamzah koto mau di tengah, mau di awal dia terbaca. Ini hamzah koto. Ya. Hamzah koto. Karena tidak ada lamnya. Ya, hamzah koto. Ya. Hamzah koto. Idza ya. Zazulzilatil Baik. Ayat pertama sekarang. Ayat pertama ya. Baik, di mute dulu sebentar saya contohkan, kemudian teman-teman boleh ikutin ya. Kalau memang mau mencoba sendiri itu nggak apa-apa. Akan tapi di mute ya supaya suara teman-teman nggak masuk. Jadi nanti suaranya feedback atau beradu gitu ya. Nanti beradu, suara saya masuk, kemudian suara teman-teman masuk. Jadi yang lainnya tidak jelas seperti itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Silakan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sekali lagi ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Iya. Nah, kita mulai. Coba kita bahas. Idza, nah ini adalah huruf dza. Beda antara huruf dzal dengan huruf zai. Nah, ya. Ini nama hurufnya apa? Zai. Zai. Kalau yang ini nama hurufnya zal. Nah, ya. Ini nama hurufnya zal, ini nama hurufnya zai. Ini nama hurufnya zai. Ya, jadi kalau ditanya ini nama hurufnya apa? Za. Nah, bukan za, tapi zai. Kenapa saya tekankan? Ya, kenapa kita harus tekankan ketika ditanya nama huruf kita sebutkan nama huruf aslinya? Nanti ketika kita belajar yang namanya huruful muqatta'ah ya, teman-teman nggak lagi bingung. Ya, ketika disebutkan kaf, ha, ya, ain, shad, jangan sampai kebaca yang lain. Ada alif, ada lam, ada mim, terbaca alam. Jangan sampai ya, karena kita nggak tahu nama huruf aslinya. Huruf hijaiyah ada berapa? 28. Nah, baik, ada yang bilang 28. Nah, ada pendapat lain? 29 enggak sih? Nah, ada yang 29. Berapa lagi? Ada juga yang 27 juga. Ada yang 27 30. Kalau yang 30 ini di Upin Ipin biasanya ya. 27 kasih Ustaz. Ada yang 27 sekarang. Ada yang 26 enggak? 28 Ustaz. Nah, ada 28, 29, 30, 27. Nah, sekarang pertanyaannya, yang bilang siapa?
Ayo. Ngajinya. Yang bilang 27. Siapa yang bilang? Dapat dari mana? Guru ngaji, Ustadz. Guru ngaji, Masya Allah. Ya boleh. Guru ngajinya dari mana? Dari guru ngaji lagi gitu ya. Ngaji lagi. Yang 28 sama. Yang 30 sama gitu ya. Yang 30 Kalau untuk yang 28 huruf menurut Imam Al-Mubarid, benar enggak Ustadz? betul ya. Betul. Ada Masya yang Allah. berpendapat ada 28. Salah satu Imam 8. Al-Mubarid mengatakan 28. Menghilangkan huruf apa? Menghilangkan Lam huruf alif. Alif. Lam alif dihilangkan. Lam alif. Tetapi yang paling banyak diambil pendapatnya adalah 29 ya. 29. Kata siapa? Kata Imam At-Tibi. At-Tibi, Di ahli dalam bahasa kitabnya, Basroh. Nama kitabnya Al-Mufid. Saya ulangi ya, Ya. 29 huruf hijaiyah yang mengatakan Imam At-Tibi di dalam kitabnya Al-Mufid. Ya. Lil hijai tis'un wa isyruna bilam tirai. Ya. Ya, kata beliau tis'un wa isyruna 29 bilam tirai. Tidak ada bantahan, dan itu yang banyak diambil pendapatnya ya. Kalau 28 boleh Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Berarti menghilangkan satu huruf ya. Menghilangkan lam alif ya. Tapi lamnya ada nggak? Lamnya tetap ada, alifnya tetap ada seperti itu ya. Jadi sudah ada alif, sudah ada lam, cuman masih ditulis lam alif ya. Nah, jadi imam berpendapat tidak ditulis seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang saya pegang 20, 29. Nah, salah satunya tadi ada huruf zal, ada huruf zai ya. Nah, ini Kalau yang 30 huruf Ustaz? Yang 30 huruf Allahu a'lam. Saya belum Allahu a'lam. menemukan dalilnya ya, atau imamnya. Mungkin teman-teman kalau yang tahu nggak apa-apa di-sharing ya. Nah, kalau guru kami itu sering bercanda di Upin Ipin itu ada 30. Ya, ada 30. Ada 30. Allahu a'lam. Tapi 29 dengan yang sering kita kenal. Tutup adik. Yang sering kita kenal. Nah, setiap hurufnya beda makhrajnya, karena makhraj itu ada 17. Ya, makhrijul hurufi 17 ya. Makhrajul huruf ada 17. Nah, jadi dari 29 huruf tadi dibagilah menjadi 17 makhrijul huruf. Makhrajul huruf. Nah, huruf zal dengan huruf zai itu masing-masing berbeda. Beda makhraj. Berbeda makhrajnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita bacanya sama. Jangan sampai kita bacanya sama. Contohnya gimana? Iza zulzilatil ar. Nah, jangan sampai. Yang pertama itu ujung lidah menyentuh ke ujung gigi depan yang atas. Naam, betul. Ya. Nah, kalau yang huruf zai itu di sofir. Ya, sofiru hasadun wa zayun sinu. Jadi beda ya. Beda, harus dibedakan suaranya. Idza zulzilatil ardu. Ini hukumnya apa? Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Al-ardu, ada alif, ada lam, ada huruf hamzah. Dan huruf hamzah itu adalah salah satu daripada huruf-huruf qamariyah. Ya, salah satu daripada huruf-huruf qamariyah. Jadi bacanya diapakan? Bacanya di idzarkan, ya, dijelaskan. Jelas. Apa yang jelas? Yang jelas adalah huruf lamnya. Lamnya harus jelas. Ya. Idza zulzilatil ard. Nah, di mute. Nah, idza zulzilatil ardu zilzalah. Nah, ini untuk huruf ro. Ya. Dibaca tebal. Nah, dibaca tebal. Dibaca tafkim. Baca tafkhim. Betul. Tafkhim. Lanjut ardu zilzalah. 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 Za yang kedua dibaca mat apa? Matobi'i alif. Matobi'i alif.
Ya, kalau masih ada yang bingung apa itu mad tabi'i atau itu mad asri, nah nanti kita bahas ya sama-sama. Insya Allah itu ya. Intinya adalah kalau mad tabi'i itu syaratnya ada berapa? Ada 7. 3. Oh, 7. 7. Apa saja? Ketika ada alif lam, ketika ada fathah bertemu dengan Alif. 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 Kemudian Ketika Ketika kasroh bertemu ya sukun. fathah dulu. Fathah bertemu dengan Fathah Fathah dengan alif alif bengkok alif atau yang bengkok. disebut dengan alif maksuro. Kemudian fathah berdiri ya. Nah, kemudian bagian kasro bertemu ya sukun, kemudian kasro berdiri. Nah, 2 lagi bagian dhamah bertemu dengan waw sukun, dhamahnya terbalik. Nah, kalau kita temukan itu di salah satu dari 7 tadi di dalam Al-Quran, maka itu otomatis langsung dibaca 2 harokat. Salah satunya ini. Kenapa? Karena ada alif sebelumnya fathah. Ya, karena sebelumnya fathah. Fathah lawannya apa? Alif. Kalau sudah bentuknya seperti ini, maka dibaca 2 harokat. Lanjut. Laha, ini mad tabi'i ya. Karena ada fathah bertemu dengan alif. Ustadz, itu kan di akhir kata, di akhir ayat. Apakah boleh dia dibaca sebanyak lebih dari 2 harokat? Boleh enggak? Lebih dari 2 harokat? Tidak. Kalau misalkan dia di sini hanya mad tabi'i, maka dia tidak ada. Tapi misalkan di sini ada huruf lain misalkan. Nah, itu baru boleh. Misalkan di sini saya tambah huruf nun, misal ini ya, misal. Nah, ini baru disebut dengan mad arid misalkan ya, atau di sini dengan huruf nun berakhir fathah atau ro berakhir fathah seperti itu ya. Nah, itu dia baru dibaca mad apa? Mad arid lisukun ya. Mad arid lisukun. Baik, kita lanjut ke ayat kedua. Tutup pintunya. Ayat kedua ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Silakan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhraja. Nah, ini ada huruf kha. Wa akhra ya. Nah, huruf kha itu suaranya beda dengan ghain. Nah, ini ada pesan ya. Nah, misalkan nih ya, saya ulangi sekali lagi ya, mohon maaf sebelumnya. Kalau misalkan nanti mau mencoba bacaan wa akhraja, nah itu di mute ya, di mute. Karena nanti takutnya suara anaknya nggak jelas. Ya, misalkan teman-teman aktifin nih mic-nya. Kemudian mau mencoba sendiri, di mute dulu. Seperti itu ya, afwan sebelumnya ya, supaya pembelajarannya kondusif seperti itu. Nah, wa akhraja ini kha, wa nah ya, itu beda dengan wa'ah. Jangan sampai ya, nanti antara huruf ha atau huruf kho ataupun huruf ghain. Wa'ah. Nah, beda ya, huruf kho ciri-cirinya dia simple, ketika keluar dia kasar. Seperti itu ya. Ada yang menyebutkan seperti itu. Makhrajnya di mana huruf kho? Makhrajnya ada di adanal halqi ya. Adanal halqi. Ada di adanal halqi. Adanal halqi apa saja hurufnya? Ada huruf kho, ada huruf ghain ya. Ada huruf kho, ada huruf ghain. Ketika kita mengucapkan huruf kho, nah hati-hati jangan sampai ke huruf ghain. Nah, kemudian wa akhrajatil. Nah, di sini ada al-a, itu sama di ayat pertama tadi. Ada alif, ada lam, kemudian bertemu dengan huruf hamzah. Bertemu dengan huruf hamzah. Nah, kalau ada alif lam bertemu dengan huruf hamzah, itu nama hukumnya alif lam qamariyah. Karena apa? Karena hamzah adalah bagian dari huruf-huruf qamariyah. Nah, bagi teman-teman mungkin yang masih bingung ya huruf qamariyah, nah itu
bisa didapatkan di kelas kecil ya, di kelas privat kita akan membahas Qamariyah dan Syamsiyah. Dan pastinya kenapa disebut Qamariyah, kenapa disebut Syamsiyah, seperti itu ya, kita akan bahas di sana. Tapi di sini tidak apa-apa, kita pahami saja ini hukumnya alif lam Qamariyah. Dibaca jelas sama seperti ayat pertama tadi. Nah, ada ardu ya. Afwan. Athqalaha. Nah, ini ada huruf tha. Nah, jadi jangan sampai sama antara huruf sin, antara huruf shin, dan juga huruf tha. Nah, itu beda ya. Ketiga-tiganya makhrajnya beda. Walaupun suaranya hampir mirip ya. Kalau di bahasa Indonesia hanya satu huruf saja, S. Salman. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, Salman itu menggunakan huruf sin. Nah, ada misalkan namanya misalnya menggunakan huruf shin, misalkan ya Syalsabilah, misalkan seperti ya, bisa jadi misalkan seperti itu. Atau syukur misalkan ya, atau yang lainnya seperti itu. Nah, itu kalau di dalam bahasa Arab kita bisa bedakan ya. Jadi tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia sudah ya as nggak ada lagi bedanya seperti itu ya. Kalau di bahasa Arab ada tha, ada sin, ada huruf shin. Ketiga-tiganya makhrajnya beda ya, ketiga-tiga makhrajnya beda. Kalau yang tha itu makhrajnya di ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri bagian atas. Di atas. Watha wadha wathal wathalil ulya. Wadha'u wata wadha'u ya. Kemudian wadha'u wathalil ulya. Ya, huruf dha, huruf dzal dan huruf tha. Nah, itu sama dia makhrajnya, ya. Nah, kemudian huruf sin makhrajnya di mana? Di shafir, ya, makhrajnya di shafir. Kalau huruf shin di mana? Di tengah lidah. Nah, beda. Jadi jangan sampai ketika kita baca ayat kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha. Tidak. Tapi yang betul gimana? Asqalaha. Asqalaha. Jadi suaranya itu seolah-olah dia mampet. Apa yang mampet? Yang mampet adalah udaranya, seperti ketahan. Nah, seperti itu ya. Kalau sin dia shafir. Nah, kalau shin dia kalau huruf shin dia tafashi, menyebar. Nah, itu cara untuk ada angin. Ya. Menyebar angin. Baik, kita lanjut. Cukup ya. Kita lanjut ke ayat ketiga sekarang. Wa qalal insanu ma laha. Silakan. Wa qalal insanu ma laha. Ya. Wa qalal insanu ini ma laha. Waqalal insanu ma laha. Ya, baik, cukup. Boleh di-mute lagi. Wa qala, huruf qaf di sini dibaca 2 harokat. Kenapa dibaca 2 harokat? Karena itu adalah mad tabi'i, ya, itu adalah mad tabi'i. Mad tabi'i itu harus dibaca 2 harokat. Ya, 2 harokat. Dan tidak ada mad tabi'i yang dibaca 3 harokat. 4 harokat nggak ada, ya, tidak ada. Mad tabi'i cukup dibaca 2 harokat saja, ya. Cukup dibaca 2 harokat saja. Wa qala. Nah, untuk la-nya jangan sampai ikut-ikutan terpanjang. Wa qalal lal. Nah, bisa bedakan ya. Nah, ini sering terjadi. Itu namanya di hukum tajwid adalah isba'. Apa nama hukumnya? Isba'. Ya. Apa itu isba'? Ini nama tulisannya gini ya. Isba'. Nah, apa itu isba'? Isba' itu adalah menambah harokat. Contoh misalkan, yang seharusnya dibaca 1 harokat saja, karena ada sebab tertentu dia terbaca 2 harokat. Contoh, wa qalal in. Nah, itu kira-kira lamnya berapa harokat?
Wa qalal lal. Jadi lanya panjang dulu baru masuk ke lam sukun. Ya, itu jangan. Tapi dia langsung wa qalal seperti itu. Ya, itu namanya isba' nanti. Takutnya isba', menambah harokat. Kalau kita menambah harokat nggak boleh, ya. Yang boleh menambah bacaan, ya. Yang awalnya sejuz tambah 2 juz, ya. Yang awalnya 2 juz tambah 3 juz, nah itu boleh. Ya. Kalau menambah harokat itu nggak boleh. Seperti itu. Lanjut. Sekarang di ayat ayat 3 belum dibahas, ya. Nah, sekarang di al-insan, ya. Al-insan itu apa hukumnya? Idhar. Ikfa nun mati ketemu sin. Nah, Ikfa. al-insan pertama di sini jangan terlewat, ya. Di sini ada yang namanya alif Hamzah lam wasal. qamariyah. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Wa qalal. Nah, alif lam qamariyah. Qamariyah. Kemudian, baik. Ada bertemunya huruf nun sukun dengan huruf sin. Sin. Apabila bertemu antara huruf nun sukun atau tanwin dengan huruf sin, itu bacaannya disamarkan. Dalam bahasa Arab disebut dengan ikhfa. Hukumnya adalah Ikfa. Ikfa. Maksudnya apa? Disamarkan bacaannya. Apa yang disamarkan? Yang disamarkan adalah huruf nunnya. Wa qalal yang seharusnya dibaca insa, dia disamarkan. Dia tidak jelas. Suara dengungan, ya. Suara samar seperti itu. Salah satu huruf ikhfa adalah huruf sin. Ya, huruf ikhfa jumlahnya ada 15. Ada 15. Apa saja hurufnya? Nah, nanti boleh teman-teman searching, ya, boleh ada, ya. Kalau untuk menjawabnya supaya simpel, ya, huruf ikhfa adalah kecuali huruf iqlab, kecuali huruf izhar, dan kecuali huruf idgham. Nah, sudah. Sisanya huruf ikhfa. Nah, ini semuanya mat tabi'i. Ma mat tabi'i, ha mat tabi'i. Baik. Ayat ke-4 sekarang. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Silakan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Lagi 1 2 3. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, saya masih tadi ada yang mendengar akbaroha. Akbaroha, ya. Yang betul akbaroha, ya, dia haknya yang besar. Sekali lagi, ya, saya contohkan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu. Baik, kita bahas. Yauma ada waw sukun sebelumnya fathah. Ini. Nah, waw sukun sebelumnya fathah. Itu namanya adalah lin. Madlin. Namanya ada bukan madlin. Bukan madlin. Lin saja. Ya, baik. Lagi. Baik. Itu lagi, ya. Nah, hukumnya adalah lin saja. Lin saja. Kalau dia madlin itu biasanya di akhir bacaan. Contoh. Li'ila fi Quraish. Nah, itu madlin. Misalkan ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Nah, itu dia madlin. Tapi kalau dia di tengah-tengah bacaan, dia disifati lin. Lin itu artinya adalah perlahan. Lin. Nah,
Lin itu adalah perlahan atau pelan, santai. Ya. Jadi kalau kita bilang santai-santai, lin, ya. Kenapa? Saya pernah baca ketika Imam Al-Jazari rahimahullah menyebutkan sifat lin ini, beliau juga mendapatkan satu kisah dari kisah sahabat. Siapa? Sahabat Umar. Ya. Maka dari itu ada yang namanya nanti huruf-huruf yang disebabkan oleh lin Umar. Lin Umar, ya. Ada nama apa? Nama sifat namanya rokhwah. Ya, diberi nama huruf-hurufnya dari antara huruf-huruf rokhwah apa? Bukan rokhwah, tawasud, ya, tawasud atau bainiyah. Itu huruf-hurufnya lin Umar. Nah, kenapa diambil dari sana? Karena ketika itu Umar sedang bicara. Kemudian para sahabat berkata, "Lin Umar." Pelan-pelan Umar. Ya, pelan-pelan Umar. Maka ketika lin Umar, pelan-pelan Umar, linnya katanya dari sana, pelan. Maksudnya apa? Ketika kita menyebutkan yauma, nikmati. Jadi apa ya bahasanya? Di-delaykan, ya, atau coba kalau mau nyoba sendiri di mute, ya, di mute. Nah, tadi batas mana tadi jadinya? Lin, ya. Nah, kita bicara lin. Jadi lin itu bacanya beda dengan tasydid. Kalau tasydid dia langsung. Ya, innahu kana taw. Nah, itu namanya tasydid. Ya. Kalau dia waw sukun, dia tidak tahu, ya, tidak langsung. Misalkan saya baca seperti ini. Yauma idzi. Tidak. Ya, kalau kita bacanya seperti itu tidak ada sifat linnya. Ya, kalau untuk memunculkan sifat linnya yauma. Seperti itu, ya. Baik, kita lanjut. Ini namanya lin. Nah, kemudian di sini ada yang namanya tanwin. Tanwin itu adalah suara an, in, un. Nah, ya. Suara nun sukun itu namanya tanwin. Ya, suara nun sukun itu namanya tanwin. Makanya ketika kita belajar misalkan apabila nun sukun atau tanwin, nah ya. Kenapa di sana menggunakan bahasa atau? Karena dia sama. Beda misalkan apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ini misalkan. Ya, tapi di sana bahasanya adalah apabila ada nun sukun atau. Nah, kalau atau berarti dia sama, hanya kita pilih saja salah satu. Ya. Nah, itu mana tadi? Yauma idzin. Nah, ini seharusnya dibaca dzin. Ya. Seharusnya di sini ada huruf nun sukun. Nah, inilah yang dinamakan tanwin. Cuman dia bentuknya bukan nun sukun, hanya ditulis sebagai tanwin. Tanwin adalah bisa ditulis dengan dua harokat kasroh atau fathah atau dhammah. Itu namanya tanwin, ya, itu namanya tanwin. Nah, ketika kita ucapkan tanwin, an, in, un, di sana ada yang namanya nun sukun. Balik lagi, berarti kalau kita bicara nun sukun, seolah-olah di sini ada nun sukun. Ya, ada nun sukun. Nah, apabila nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka terjadilah hukum ikhfa. Itu ya. Jadi ada sejarahnya tanwin itu ya, ada kisahnya. Kenapa diucapkan tanwin seperti itu ya? Karena ada suara nunnya di sana. Karena ketika nun bertemu dengan huruf ta, maka dia dibaca samar. Sama, apabila tanwin juga bertemu dengan huruf ta, maka dia dibaca samar. Samar. Tuhadditsu akhbaraha. Nah, ini dibaca seperti biasa ya, dibaca idraj. Namanya itu dibaca idraj. Apa itu dibaca idraj? Maksudnya adalah dibaca tanpa adanya saktah. Ya, dibaca seadanya. Itu namanya idraj, ya. Ada bacaan yang namanya idraj, ada nama bacaan saktah. Nah, nanti insya Allah kita bahas kalau
ada kesempatan kita belajar tentang itu ya. Akhba mad tabi'i, roha juga mad tabi'i, ha mad tabi'i. Kita lanjut ayat 5. Mudah-mudahan selesai ya. Ayat 5 sekarang. Bi anna rabbaka awha laha. Silakan. Bi anna rabbaka awha laha. Sekali lagi ya. Bi anna rabbaka awha laha. Bi anna rabbaka awha laha. Langsung di mute lagi ya. Nah. Kita bahas. Bi anna, di sini ada nun sukun, nun sukun jadinya. Nun bertasydid. Ketika ada nun bertasydid, maka di sana diberi hukum gunnah musyaddadah. Wajibul gunnah. Ya, baik, sebentar ya, saya jelaskan dulu. Kenapa di sana diberikan hukum gunnah musyaddadah? Karena di sana ada suara gunnah kemudian ditambah tasydid. Ya. Huruf nun itu sudah memiliki yang namanya gunnah. Gunnah itu apa? Gunnah itu adalah suara dengungan. Ya, suara dengungan. Suara dengungan itu munculnya dari mana? Suara dengungan itu munculnya dari rongga hidung. Rongga hidung diberikan nama apa? Diberikan nama al-khayshum. Al-khayshum itu nama al-khayshum itu huruf-hurufnya apa saja? Huruf-hurufnya hanya 2. Pertama, jika tidak huruf nun, maka dia huruf mim. Jadi kesimpulannya, setiap huruf mim dan huruf nun pasti mempunyai suara dengung atau suara gunnah atau suara khayshum. Ya. Silakan nanti kalau teman-teman mau coba menghilangkan suara khayshum dari huruf nun atau mim, boleh ya. Nanti kalau ada yang bisa, nah bagi-bagi tipsnya ya, seperti itu. Insya Allah nggak ada. Karena Imam Jazari menyampaikan ya. Kemudian ada yang namanya musyaddadah. Musyaddadah itu adalah bertasydid namanya. Tasydid ya. Berarti ada di sana huruf nun atau huruf mim yang bertasydid. Maka diberikan nama gunnah musyaddadah. Kenapa nggak diberikan nama nun musyaddadah, Ustadz? Karena ulama kita itu cerdas ya, ketika kita memikirkan di sini disebutkan nun musyaddadah, nanti kalau ada mim musyaddadah seperti itu. Ya udah, karena mim dan nun ini sama memiliki sifat yang namanya gunnah, akhirnya sudah diberikan saja namanya gunnah. Jadi kalau kita bicara gunnah berarti kita bicara nun atau mim di sana ya. Bisa kan kita sebut ini hukumnya apa? Nun musyaddadah. Tapi pernah nggak kita dengarnya? Jarang. Ya, jarang kita dengar. Mungkin ada ya, mungkin ada, tapi jarang. Ini hukumnya apa? Hukumnya adalah nun musyaddadah ya. Jarang. Tapi biasanya disebut dengan gunnah musyaddadah. Kenapa gunnah? Ya, tadi yang sudah saya jelaskan ya. Dibaca 2 harakat gunnah. 2 harakat gunnah dengan 2 harakat mad itu berbeda. Ya. Kenapa berbeda? Karena sumber suaranya saja sudah beda. Kalau mad, suara panjang mad itu munculnya sumbernya dari tenggorokan. Ya, fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Ya, itu munculnya dari sini. Ya, dari al-jawf. Al-jawf, ini namanya al-jawf. Jadi misalkan kalau ada pipa panjang gitu ya, nah rongganya itu sampai keluar itu namanya al-jawf. Sama, tenggorokan kita juga punya namanya al-jawf, ya rongganya. Nah itulah suara mad.
Kalau suara khayshum atau suara gunnah itu melalui hidung. Ya, melalui hidung. Mungkin teman-teman pernah ya mendengar sholawatnya Nisa Sabian. Nah, ada ya, misalkan yang awal lagunya itu menggunakan khayshum. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ayo. Saya pernah mendengar itu. Ada menggunakan khayshum. Di mana ketika memulai lagunya, ya, ada suara Pernah mendengar? Iya. Pernah ya. Iya. Nah, itu suara gunnah. Itu suara gunnah namanya. Ya, itu suara gunnah. Jadi kalau teman-teman bingung seperti apa sih suara gunnah, ya udah ikuti saja yang tadi ya. Nah, itu suara gunnah itu ya, suara gunnah. Ya. Tapi Al-Quran juga punya ya. Al-Quran juga punya. Lebih baik kita baca Al-Quran ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Rabbaka, ini ada ba bertasydid, maka dia diberi hukum syiddah ba-nya, kemudian ditambah tasydid, sama-sama kuat. Tasydid artinya kuat, syiddah artinya kuat. Ya, jadi sangat kuat ya. Bi anna rabb. Nah, ya, rabb seperti itu. Auha, ini ada waw sukun, kemudian sebelumnya fathah. Kalau yang tadi ya sukun sebelumnya, yang tadi ya sukun atau waw sukun ya? Nah, sama. Waw sukun sebelumnya fathah. Ini juga waw sukun sebelumnya fathah. Disifatilin. Jadi sama. Yauma auha. Nah, ya, dia sama. Jangan sampai bi anna rabbaka auhalaha. Tapi auhalaha. Seperti itu ya. Di sini ada alif berdiri. Alif berdiri jadinya. Fathah berdiri. Tandanya apa? Kalau ada fathah berdiri, tandanya dibaca dua harakat. Ya, tandanya dibaca 2 harakat. Karena apa? Karena 7 tadi. 7 tanda mad 2 harakat. Salah satunya adalah fathah berdiri. Ya. Kemudian laha, ini 2 harakat juga. Ada harakat fathah, kemudian ada alif. Ayat ke-6. Sedikit lagi ya, mudah-mudahan selesai. Ayat ke-6 sekarang. Baik. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Silakan, 1, 2, 3. Yauma idzi nasu ashtatan liyurau a'malahum. Sekali lagi ya, kita coba sekali lagi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Masih terdengar suara in jadi shin. Shin jadi sin. Gitu ya tadi ya. Coba kita mulai dari sini. Durun nasu baik. Baik, di mute dulu sebentar. Ya, harap di mute dulu. Mute dulu ya. Nah, kalau ingin mencoba sendiri di mute ya, di mute. Baik. Ini kita bedakan. Pertama, durun nas. Nah, pertama ini huruf shad. Yang pertama huruf shad. Ingat ya, yang pertama huruf shad. Sofir. Kemudian yang kedua huruf sin. Nah, Kemudian sin. Kemudian yang ketiga adalah huruf
huruf shin. Ya, yang ketiga adalah huruf shin. Ini huruf shad makhrajnya di makhraj shafir. Dia sama makhrajnya dengan makhraj huruf yang ini. Huruf shad sama makhrajnya dengan huruf sin. Jadi suaranya sama. Ya. Kalau tanpa disertai sifat. Nah, di dalam huruf hijaiyah ada namanya sifat huruf. Untuk membedakan antara huruf yang sama makhrajnya adalah di sifatnya. Kalau huruf shad dia tebal. Jika huruf sin dia tipis. Itu perbedaannya. Walaupun sama-sama makhrajnya shafir. Ya, coba teman-teman dengar saja ya, tidak usah diikutin. Rasakan perbedaannya. Ketika huruf shad dengan huruf sin. Yasdurun nasu. Yasdurun nasu. Su. Nah, itu beda ya. Yang pertama dia tebal. Su. Yang kedua dia tipis. Su tipis. Yas tebal. Durun nasu tipis. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi jangan semua ditabrak. Yauma idzi yasdurun nasu asta. Tidak ya. Ada bedanya. Ada perbedaannya. Saya sering mendengar para pembaca Al-Qur'an masih sering keliru di bagian ini. Ya, di bagian ini. Ya. Baik, kita mundur sedikit. Itu nanti untuk hurufnya ya. Jadi kalau kita baca hurufnya, kita bedakan. Yang pertama shad, yang kedua sin, yang ketiga shin. Ya, seperti itu. Yauma ini lin. Kemudian ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Ya termasuk ke dalam huruf idgham. Ya, ya adalah termasuk ke dalam huruf yang diidghamkan. Idgham bi gunnah atau bila gunnah, dia adalah idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Apa saja hurufnya? Pertama ada ya. Kemudian ada huruf Nun. apa lagi? Mim. Nun, ada huruf mim, ada huruf waw. Ada 4. Wow. Ya. Ya, ada 4. Ketika 4 huruf ini, waw, ya, nun, mim, sebelumnya tanwin atau nun sukun, maka dia bacaannya langsung ke huruf ya, mim, nun atau waw tadi. Ya. Jadi di sini ada tanwin, jadi dia tidak dibaca en. Yang seharusnya dibaca yauma idzin yasdurun. Nah, seperti itu. Ada nunnya di sini, tapi nunnya hilang. Langsung ke huruf dimasukkan huruf berikutnya. Ya, langsung dimasukkan atau melebur ya, atau masuk ke dalam huruf berikutnya. Yauma idzi yasdurun. Terus disertai gunnah. Nah, disertai oleh jadinya. Disertai dengan gunnah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, tadi kan Ustadz bilang hurufnya hanya nun dan mim kalau gunnah. Ini kok iya ikutan gunnah? Yang gunnah bukan huruf iyanya, tapi huruf nunnya. Ya, ingat, ada huruf nun di sini. Cuman nunnya langsung masuk ke sini, bergabung dia. Yauma idzi yasdurun nasu. Nah, ada suara samar-samar atau suara dengungnya. Jadi tidak dia yauma idzi, tidak, tapi ada suara khaisyumnya sedikit. Walaupun tidak terlalu sempurna ya gunahnya. Allahu a'lam bishawab. Lanjut, yasdurun nas, ini apa? Idgham syamsiyah. Ada alif lam bertemu dengan huruf nun. Nah, namanya adalah idgham syamsiyah. Jadi ro langsung ke huruf nun. Ya, walaupun di sini ada alif, berapa alifnya? Kalau di sini ada huruf bertasydid, sudah langsung masuk.
Ashtatal. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Kalau tadi tanwin bertemu dengan huruf ya, dia disertai dengungan ketika mengucapkannya. Jika lam, dia tidak disertai oleh dengungan. Apa saja huruf gunnah apa saja huruf idgham yang tidak disertai dengungan? Hanya dua. Antara huruf lam atau huruf ro. Ya. Hanya dua huruf saja. Ya, hanya dua huruf saja. Jadi kalau kita baca ini tidak perlu dibaca dengung. Ashtatal, ashtatal, tidak. Tapi kita jelas saja bacanya. Ashtatal. Walaupun hidungnya ditutup, dia suaranya jelas. Ashtatal. Ya, seperti itu yang namanya idgham bila gunnah. Idgham yang tidak disertai gunnah. Raw ini juga madlin. Kemudian a'malahum mad tabi'i, ya, mad tabi'i. Ayat 7. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Ulangi ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Silakan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nah, kalau tadi tanwin bertemu dengan huruf ya, kalau sekarang huruf Nun mati ketemu ya. betul. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Sama. Cuma bedanya tadi tanwin namanya, kalau sekarang nun namanya. Tapi sama-sama ya. Makanya dibilang nun atau tanwin ya. Bertemu dengan huruf ya, hukumnya idgham Idgham bi gunnah. Baik. Lanjut. Mithqa, ingat ini hurufnya huruf tha, as, Tha. us. As, Is us. Kemudian alif sebelumnya fathah, mad tabi'i. Lanjut dzarra. Nah, di sini ada ra bertasydid ya. Kalau ra bertasydid harus ada di sana suara ra sukunnya. Dzarra. Ya. Tafkhim. Ya. Nah, dia harus ada suara ra sukunnya, karena kalau yang namanya tasydid itu adalah seolah-olah dia dua huruf di sana. Ya, memang dia dua huruf. Yang satu hurufnya sukun, yang satu hurufnya berharokat. Jadi tuntaskan dulu yang sukun, baru yang harokat. Ya, dzarratin. Ada tanwin. Ini tanwin. Bertemu huruf kho. Ini Izhar. ya, hukumnya adalah ilhar, bukan izhar. Ya, izhar menggunakan huruf dha. Izhar artinya apa? Izhar itu artinya jelas, ya. Jelas. Artinya jelas, terang. Apa yang jelas? Yang jelas adalah bunyi nunnya, n-nya jelas. Dzarratin, nah itu jelas, ya. Suara n-nya itu jelas. Itu namanya izhar. Khaira, apa? Khaira Madlin. Lin. Karena ya sukun sebelumnya fathah. Lanjut. Ada lagi tanwin bertemu dengan huruf Fathah. Ya. Idgham bi gunnah. Nah, sama di awal ayatnya tadi ini. Ada nun bertemu ya. Kalau ini tanwin bertemu dengan ya. Ya, bertemu dengan ya. Baik, lanjut ayat 8 ya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, ini sama ya, seperti tadi ada nun sukun. Nun sukun bertemu dengan huruf ya.
Ya, idgham bi gunnah. bihunna, Ini juga sama mat tabi'i. mat Ya, tabi'i. ini di ayat 7 dan ayat 8 surah Al-Zalzalah ini dia sama. Cuma yang membedakannya apa? Awalnya fa, kalau ayat 8-nya wa. Kemudian ayat 7-nya itu adalah khair, kalau Khair, ayat 8-nya syarroi, syar, syarr. Zaya. Kalau ayat syar, 7-nya kita bicara tentang kebaikan, ayat 8-nya kita bicara tentang keburukan, syarr, keburukan. Ya, syarr. tentang kejahatan. Jadi tinggal kita bedakan. Kalau yang sebelumnya dzarrotin, kalau yang ayat 8 ada tanwin bertemu dengan huruf shin. Nah, huruf shin ini salah satu dari huruf ikhfa. Kalau hurufnya huruf ikhfa berarti bacanya di mana? Bacanya disamarkan. Dzarrotin. Kalau yang tadi n-nya jelas, dzarrotin khaira. Kalau yang sekarang n-nya tidak jelas. Dzarrotin syarriyarah. Nah, ini sama. Ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Idgham bi gunnah. Bihunna, Nah, idgham bi gunnah. Sekarang pertanyaannya. Terakhir, ya. Di sini ada waw kecil. Kenapa di sini ada waw kecil? itu apa? Itu karena sudah bawaannya Ustadz, betul. Mat silah tawilah, bukan Ustaz. Kenapa di sini diberikan mat silah tawilah? Kan di sini selesai Mat- ayatnya. Mat silah Mat alif itu Apakah hadomir, setelah hadomir sebelumnya huruf hidup bertemu hamzah Ustaz. iya, mana hamzanya? Seharusnya ada Hamzah. Harusnya di depannya ada hamzah atau huruf yang Hamzah. lain ya. Betul nggak? Ya, seharusnya ada. Tetapi di sini nggak ada. Nah, para ulama kita saking cerdasnya ya, mereka memikirkan nanti kalau misalkan ada yang namanya Salman, dia ingin membacanya wasol, ya sudah, saya bantu dengan diberikan tanda. Setelah ayat 8 surah Al-Zalzalah, hurufnya apa? Huruf ba. Makanya di sini hanya ditambah waw kecil, hanya dibaca dua harokat. Misalkan, nih, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sebabnya ya. Kenapa para ulama kita memberikan ini ada tanda mat silah. Nanti jaga-jaga nih. Misalkan kalau ada Salman pengen baca wasol, nah biar Salman tidak salah seperti itu ya. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur karena sudah dibantu oleh ulama-ulama kita. Allahu a'lam bissawab. Jika ada kesalahan nanti boleh diinformasi ya, atau misalkan ada yang terlewat hukumnya boleh diinformasi ya. Barangkali ada pertanyaan dipersilakan, tetapi setelah pesan-pesan dari Kang Gesa. Mungkin barangkali ada yang disampaikan Kang Gesa, dipersilakan. Baik, syukran, jazakallah khairan katsiran untuk Ustaz Salman untuk pemaparan materinya. Alhamdulillah, satu surah lagi sudah kita bedah bersama untuk tajwid-tajwidnya Bapak Ibu semua. Untuk saat ini kita akan masuk sesi tanya jawab terlebih dahulu, Ustaz mungkin ya. Ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan boleh gunakan fitur raise hand nih untuk acungkan tangannya. Di sini sudah ada beberapa yang mengacungkan tangan. Yang pertama ada Ibu Masitoh Pangkal Pinang. Assalamualaikum, Ibu Masitoh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustadz. Saya mau tanya tadi yang di surah ya ayat yang terakhir itu kan yang ada bisa juga yang mim ya di ujungnya ya. Kalau misalnya kita bisa mau lanjut ke surah yang setelahnya. Bisa mim gimana maksudnya? Ada tanda mimnya itu biasanya di atasnya, bukan ya? Beda ya sama ini. Oh, baik. Faham. Alhamdulillah, insyaallah. Ibu Masitoh dari Pangkal Pinang. Pangkal Pinang itu di mana, Bu ya? Bangka Belitung. Masya Allah, Jawa ya, alhamdulillah. Baik, untuk di akhir-akhir surah
biasanya kalau yang ini kenapa diberikan tanda ini atau waw kecil? Tadi ketika saya sampaikan, apabila ada yang membacanya ingin wasol, maka di sini ada hak dhamir, setelahnya bertemu dengan ba. Ba-nya milik siapa? Ba-nya milik basmalah. Ya. Kalau ada hak dhamir, sebelumnya ada huruf berharokat, setelahnya ada huruf berharokat, maka dia menjadi panjang. Namanya mad silah. Nah, kebetulan di sini hak dhamir ujungnya, setelahnya bertemu dengan basmalah dengan huruf ba. Maka di sini ditandai dengan waw kecil. Apabila ada apabila ada dhammah bertemu dengan waw sukun, maka bacanya berapa harokat? Dua harokat. Ya, dibaca dua harokat. Nah, Ustadz, saya pernah melihat misalkan ada mim kecil. Betul. Misalkan di mana? Di surah An-Nasr. Innahu kana tawwaba. Nah, di sana tulisannya seperti ini. Ba, kemudian tanwin. Seperti ini ya. Ya kan? Nah, ada tanwinnya. Apabila tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya apa? Hukumnya iqlab. Nah, hukumnya iqlab. Kalau di sana ada hukum tajwid iqlab, maka biasanya ditandai dengan huruf Mim kecil. Dengan huruf mim. Nah, ada bedanya huruf mimnya yang ekornya ke bawah, ekornya ke bawah atau ekornya ke samping. Nah, itu bedanya. Kalau ekornya ke bawah, ini tandanya iqlab. Betul. Kalau ekornya ke samping, tandanya waqaf. Jadi misalkan ada surah-surah yang ujungnya ada mim kecil atau waw kecil, itu tergantung hukum tajwid yang menyertainya. Salah satu contohnya tadi di Quran surah An-Nasr, ya, karena setelah surah An-Nasr itu basmalah dulu baru surah berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustadz. Wa jazakillah khairan katsiran. Lanjut. Baik, terima kasih Ustadz dan juga Ibu Masitah sudah bertanya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Ada Ibu Eri Siti Nurdini. Assalamualaikum Ibu Eri. Assalamualaikum Ibu Eri. Waalaikumsalam. Tadinya mau talaki Ustadz, tapi ya, untuk talaki, tapi ini pertanyaan masih ada. Boleh, silakan. Antara ini kayaknya Quran Madinah ya Ustadz dengan Quran yang Indonesia itu memang berbeda ya Ustadz. Jadi kalau di ini kan seperti tadi tidak ada tasjidnya pamayya kalau tidak salah ya. Yauma idin yasduru. Kalau di sini tidak ada tasjidnya ya Ustadz. Ya, betul. Kalau Ya, di terus Al-Quran tanda Mushaf Indonesia ada tasydidnya. Nah, itu. Jadi kalau memang tidak terbiasa menggunakan Madinah, mungkin rada suka keliru gitu saja. Tanda-tandanya juga berbeda. Tanda wakaf. Betul. Ya, nah, untuk membiasakan gitu, bagaimana Ustaz? Khawatirnya. Mumtaz. Keren pertanyaannya. Makasih. Bagaimana cara membiasakannya? Simpel. Caranya kita gunakan Al-Quran Madinah. Al-Quran Madinah. Nah, tapi caranya ada cara lain. Cara lain apa? Kita faham kaidah tajwid. Ya. Kenapa di Mushaf Indonesia ada tanda tasydidnya? Balik lagi. Karena apa? Ulama kita sayang sama kita. Ya. Jadi nanti takutnya nih Salman salah bacanya. Takutnya Salman bacanya faman ya'mal. Ya udah, sama ulama ditambah tasydid saja. Diberikan namanya tanda baca atau dhabt, ya. Tanda baca. Oh, jadi kalau kita sudah ada tasydid kan otomatis kita langsung masuk ke huruf ya. Famayya. Jadi kita tidak ada potensi untuk membaca faman ya. Kalau masih ada Ustadz, nah berarti udah kelewatan berarti ya, seperti itu. Nah, berarti harus belajar di sobat ngaji berarti seperti itu ya. Kalau masih ada yang baca faman ya'mal padahal di sini ada tasydid. Nah, diajak berarti ya, diajak. Let's go, kita belajar di sobat ngaji seperti itu ya. Nah, alhamdulillah. Itu salah satu kenapa ada tasydid. Kemudian di Al-Quran Madinah tidak ada tasydidnya.
Itu salah satunya karena ulama kita peduli. Karena apa? Tidak semua orang Indonesia paham ya saat itu. Tapi kalau orang Arab dia paham karena ini bahasa mereka. Jadi kalau orang Arab itu kalau ada nun sama iya, nunnya sukun, ya sudah mereka langsung famai seperti itu. Ya, mereka tidak akan menyebutkan karena bahasa mereka. Karena Al-Qur'an itu bahasa Arab. Tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyun mubin. Itu bahasa Arab. Jadi kalau orang Arab ya nggak perlu. Ya, nggak perlu. Makanya di sini nggak ada tanda tasdidnya. Tapi hukumnya sama, hukumnya sama. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Untuk membiasakannya ya nggak apa-apa. Kalau memang kita biasa pakai mushaf Indonesia ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan pengen mencoba mushaf Madinah juga boleh seperti itu. Nanti kalau teman-teman sudah paham kaidahnya itu nggak bakal kerasa. Walaupun nggak ada tasdidnya di sana, teman-teman akan secara refleks itu akan membaca idgham. Faman ya'mal mith seperti itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Berarti kita harus lebih ini dulu ya, harus mahir dulu ilmu tajwid kalau ingin menggunakan Al-Quran Madinah ya Ustadz ya, biar tidak keliru gitu. Ya. Terima kasih. Jazakumullah. Wa jazakillah khairan katsiran. Oke, baik. Selanjutnya di sini mohon maaf ada akunnya pakai nomor nih 89737789815 atas nama siapa? Boleh silakan. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Maaf sebelumnya Ibu. Dengan Ibu Erni di Serang, Banten, Ustadz. Masya Allah, silakan Bu. Ya, ini udah lama masuk, nggak ngerti, nggak paham ini. Alhamdulillah bisa masuk. Baik, silakan Bu. Ya, saya lanjut Ustadz. Saya pengen nanya ini Ustadz, ayat ke-6 tentang pertemuan dua hamzah di kata liyurau a'malahum. Ya itu Ustaz. Ya. Pertemuan antara dua hamzah. Iya. Nah, yang mana yang hamzahnya? Yang satunya Ustaz, wa liyurau itu kan ada hamzah, ada sifirnya kecil itu Ustaz. Oh ini? Ya, dengan yang sebelahnya. Oh, baik nih. Iya. Baik. Keren ya. Bagus. Syukron untuk jawabannya ya Ustaz. Ya, belum dijawab. Enggak apa-apa ya. Apa? Baik, Masya Allah. Ini bukan pertemuan antara dua hamzah. Ya, tapi di sini adalah ini alif, kalau ini betul-betul hamzah. Yeah. Kenapa di sini ada alif, kemudian ada tanda sifar? Sifar itu ada dua. Ya, ada yang namanya mustatil, ada yang namanya mustadir. Ya. Nah, di antara kedua itu ada yang fungsinya hanya untuk memberi tanda bahwa huruf tersebut dianggap tidak ada. Ya, dianggap tidak ada. Saya lupa lagi mustatil atau mustadir, ya. Mustadir. Mustadir ini adalah sifar lingkaran kecil yang di sana fungsinya untuk menunjukkan bahwa huruf hijaiyah di sana dianggap tidak ada. Tetapi dia tetap tertulis. Iya, tetap tertulis. Ya, dia tetap tertulis. Fungsinya apa? Nah, salah satu fungsinya adalah untuk menjadikan spasi. Ya. Saya pernah nanya itu keren ya. Misalkan kita bicara kalau bahasa Arab misalkan ya, liyura a'maluhum. Seperti itu ya, misalkan. Nah, ini ada tanda seperti ini fungsinya buat spasi. Oh, berarti kalau ada ini berarti spasi dulu nih. Spasi baru a'malahum. Supaya tidak apa? Supaya tidak beranggapan bahwa liyura a'malahum ini satu kata. Seperti itu. Ya, itu salah satu fungsinya kenapa ada alif diberi sifar seperti itu. Ya. Berarti ini bukan pertemuan antara dua hamzah. Tapi di sini alif, di sini namanya hamzah. Ini nama alifnya apa? Nama alifnya adalah alif ziyadah. Alif ziyadah. Ya, berarti itu kaitannya nanti tentang rasam, ya, tentang penulisan Al-Qur'an, tentang batang huruf Al-Qur'an. Nah, itu rasam namanya. Allahu a'lam bis-shawab.
Nah, Ustaz, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selanjutnya masih ada di sini 2 orang lagi. Ada Ibu Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan untuk pertanyaannya, Ibu. Ya, afwan Ustaz, untuk yang ayat ke akhir, ya roh itu ya Ustaz, di mushaf saya ini untuk ha domir itu seperti domah terbalik itu. Ya. Nah, yang di Ustadz ini kan ada waw kecil tuh, sedangkan di mushaf saya ini ada terbalik atas itunya, domahnya itu terbalik. Seperti ini. Iya benar-benar Ustadz itu. Ya. Mohon dijelaskan antara matsilah tawila dan matsilah qasira Ustadz. Masih belum paham. Jadi pertanyaannya antara matsilah qasira dan tawilah. Perbedaannya Ustadz. Baik. Syukron Ustadz. Afwan. Mudah-mudahan cukup ya waktunya. Baik, di sini ada waw kecil dan sebelumnya dhammah. Itu di mushaf Madinah. Nah, di mushaf Indonesia betul. Dhammahnya terbalik. Terbalik. Sama. Kalau mat tabi'i atau mat 2 harokat, dia ada 7 tanda. Salah satunya adalah dhammah terbalik. Ya, kemudian sebelumnya dhammah, setelahnya waw sukun, itu ya. Jadi intinya ketika di sini ketika kita baca wasol, ha-nya ini dibaca 2 harokat. Nah, baik. Kemudian ada pertanyaan. Apa bedanya mad silah tawilah dan mad silah qasirah? Qasirah. Silah itu artinya adalah menyambung, ya. Silah menyambung. Makanya kalau mad silah itu hanya muncul ketika bacaan kita di wasol, ya, di wasol. Kalau di sini saya waqaf, maka nggak bakal ada yang namanya mad silah. Syarroyyaroh, apakah hukumnya mad silah? Enggak hukumnya, enggak mad silah hukumnya. Tapi kalau kita wasol, baru menjadi mad silah. Karena apa? Kita membacanya disambung. Kemudian ada yang namanya qasiroh. Ada yang namanya tawilah. Qasiroh itu pendek, kalau tawilah itu panjang. Nah, itu bahasa Arab. Ya, qasiroh itu pendek. Kalau kita misalkan dalam perjalanan, kemudian saya ingin sholat zuhur, menggabungkan dengan sholat asar. Nah, itu namanya diapain? Di kodok. Di jamak, bukan di kodok. Di jamak. Nah, kemudian jamaknya saya hanya mengambil dua rakaat dan 2 rakaat. Berarti itu jamak qasar. Nah, sama. Jadi kalau di sana jamak qasar itu diartikan qasarnya diartikan dipendekkan atau diringkas. Nah, kalau di tajwid qasarnya dimaknai dipendekkan. Tidak sepanjang tawilah. Kalau tawilah itu adalah panjang. Kalau tawilah itu panjang. Seperti itu. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum wa jazakillahu khairan katsiran. Baik, sepertinya satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, Ibu Wulan. Waalaikumsalam, Pak Gesya. Silakan, Ibu Wulan. Kepada Pak Ustadz, tadi di ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya, suaranya menghilang. Izin Pak Ustadz, apakah terdengar suara saya, Pak? Ya, baik. Alhamdulillah, sudah. Baik. Jadi tadi saya ada mendengar Pak Ustadz menjelaskan tentang lin. Lin itu tadi apakah tergolong termasuk tawasud ya, Pak ya? Apakah tawasud itu dia suara yang mengalir itu setengah dari rokhwah? Apakah benar Pak Ustadz? Terus tadi saya ada ngelihat tanda sebelum sukun itu di Mushaf Madinah
itu seperti di ayat yang keberapa tadi ya? Kalau nggak salah ayat yang ketiga ya Pak ya. Ya, yang mana? Tadi saya sempat ngelihat ada perbedaan antara Musab Madinah dengan Indonesia. Nah, yang ayat yang kedua itu Pak, yang wa'ah rojatil Ah, ardu. betul. Nah, itu kan ada sukun. Sebelumnya kan ada alif. Alif itu Pak, itu tandanya apa ya Pak? Yang alif yang mana? Eh Wa'akhrojatilnya itu ada tanda sebelum sukun itu apa maksudnya Pak Ustadz? Ini Alif yang lam. Ya benar, benar. Hamzah wasol. Oh, baik. Baik, baik, Saya baik. masih kurang paham itu Pak Ustadz. Itu Terus huruf tadi short yang terputus. Hamzah wasol. Hamzah Udah, wasol. cukup? cukup Pak Ustadz. Sama tadi yang waktu penekanan di ro tadi itu kalau nggak salah di ayat yang mana ya? Bukan. Eh, Syarroyaroh. Nah, syarroyaroh itu apakah termasuk anabar Pak Ustadz? Baik. Ini Mohon ya. maaf pertanyaan saya Pak Ustadz. Hatur nuhun Pak Ustadz. Baik, mudah-mudahan cukup ya waktunya. Pertama dulu tadi nanya jadi lupa sih. Tawasud. Tawasud. Apakah tawasud itu adalah setengah dari rokhwa? Allahu alam. Sebenarnya saya nggak tahu. Allahu alam itu setengah atau enggak. Yang pasti tawasud itu adalah maknanya dia makhrajnya tertahan, cuman suaranya mengalir. Kalau rokhwa dia makhrajnya terbuka, suaranya mengalir. Makhrajnya terbuka, ya. Makhrajnya terbuka. Di mute dulu. Baik, lanjut ya. Ini langit-langit, ini lisan, ya. Nah, kalau huruf sin dia terbuka, maka dia suaranya mengalir. Nah, adapun huruf ain, misalkan adalah salah satu dari huruf tawasud. Nah, ini masih ada yang dengar murotal ya, Alvan. Nah, huruf ain itu adalah makhrajnya di tengah tenggorokan. Ya, di tengah tenggorokan. Kemudian namanya itu adalah katup epiglotis. Nah, teman-teman boleh nanti searching ya bagaimana gerakan katup epiglotis. Epil menggunakan huruf G ya. Ketika kita mengucapkan ain, itu tengah tenggorokannya itu menghimpit. Ini terlihat tangan saya. Tengahnya seperti ini. Nah, kemudian dia tertutup. Makhrajnya tertutup enggak? Tertutup ya. Tertutup. Ketahan. Tetapi suaranya bisa mengalir. Nah, itu adalah salah satu keutamaan katup epiglotis tadi. Ya, dia ketika sudah menempel kemudian bergerak, tapi suaranya mengalir. Nah, diberi namalah sebagai tawasud, antara mengalir dan tertahan. Nah, di sana dijelaskan antara mengalir dan tertahan apa? Yang tertahan itu makhrajnya, yang mengalir adalah suaranya. Seperti itu tawasud. Tapi kalau misalkan apakah suara tawasud itu adalah setengah dari rokhwa? Allahu a'lam bishawab. Nanti ana akan cari lagi jawabannya. Nanti ana belajar lagi seperti ya. Mudah-mudahan ketemu nanti. Kemudian yang kedua, tadi ada 3 tadi ya, ada 3. Kemudian yang kedua ini nama tandanya apa yang kecil ini? Itu namanya adalah silah. Ya, silah. Apa silah itu? Awalnya adalah apa? Huruf shad. Nah, jadi silah. Nah, ini silah. Diambil saja shadnya. Oh, ternyata shadnya saja masih kepanjangan. Dipotonglah ekornya. Akhirnya diambil kepala shad saja. Maksudnya apa di sana? Silah itu artinya menyambung. Ya. Jadi kalau misalkan kita menyambung bacaan, hamzah wasolnya hilang. Seharusnya kan di sini ada hamzah. Nah, kalau kita bacanya kita wasolkan, ya hamzahnya hilang, maka digantilah tandanya menjadi shad kecil. Ya, maknanya apa? Berarti kita bacanya menyambungkan antara huruf sebelumnya dan huruf setelahnya. Setelah apa? Setelah alif ini atau hamzah wasol itu. Ya, jadi ini adalah kepala huruf shad yang diambil dari kata silah, yang artinya adalah menyambung seperti itu. Allahu a'lam ya. Nanti boleh dicek ya, itu ada banyak penjelasannya ya, dan banyak ceritanya kenapa
bisa jadi kepalanya saja diambil. Itu ya. Itu banyak kisahnya. Kemudian terakhir tadi, ini saya cepat saja ya. Ada yang namanya nabar. Ya, ada beberapa penjelasan, itu salah satunya mungkin teman-teman bisa temukan di kitab Al-Musawwar, karyanya Syekh Aiman, Dr. Aiman, itu ada di sana ya. Ada beberapa tempat yang dimana kita boleh nabar, kemudian dimana kita bisa tidak boleh nabar. Nah, nabar itu sendiri adalah suara yang dikuatkan, ya, suara yang dijelaskan seperti itu. Alif lam mim, seperti itu ya. Kenapa dia diberi nabar? Karena supaya jelas. Mimnya di sana ada 2. Nah, jadi supaya jelas kita ucapkan dulu mim sukunnya dengan cara dinabar, baru mim yang berharakat. Nah, di sini juga sama. Ro-nya juga ada yang berharakat sukun. Syarrayyarah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sama misalkan kalau misalkan di ujung ayat itu dia ro bertasydid, misalkan ya, ro bertasydid sama, dia ada nabarnya juga. Ya, mustaqor. Itu di ayat di surah Al-Qiyamah itu ada. Ya, mustaqor. Nah, dia diberikan nabar. Nabar itu apa? Suaranya itu agak naik. Ya, alif lam. Lam. Nah, itu nabar namanya. Ya, nah di ro ini apakah nabar? Ya, untuk menjelaskan antara ro yang sukun dan ro yang berharokat. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dimengerti dan cukup seperti itu ya. Cukup memuaskan. Tapi kalau tidak puas nanti kita cari lagi jawabannya ya. Seperti itu. Allahu a'lam. Syukran Ustadz dan juga Ibu Wulan sudah memberikan pertanyaan juga jawabannya. Sepertinya waktu pun sudah menunjukkan pukul 21.33 nih Ustadz. Seperti tidak ada untuk talaki mungkin untuk minggu ini ya, untuk di pekan ini ya. Ya, qadarullah. Oke, baik. Mungkin nanti di pekan depan kita akan coba untuk bertalaki jika ada waktunya. Dan mungkin sebelum ditutup Ustadz, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Silakan. Baik semuanya. Baik, alhamdulillah ya. Terakhir mungkin dari tadi kalau misalkan ada kesalahan atau kekeliruan, nah itu pasti datang dari kekurangannya ilmu saya, seperti itu ya. Nah, nanti boleh diinfo, boleh dikoreksi, tapi tetap dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik ya. Kita tidak boleh saling menghujat antara ilmu atau apalagi tentang Al-Qur'an. Nah, itu tidak boleh ya. Ini dengan ustaz ini tidak boleh ya. Ketika teman-teman belajar dengan ana, kita ikutin. Nah, nanti kalau belajar dengan ustadz yang teman-teman ikuti, dengarkan pula. Ya, seperti itu. Karena Imam Al-Bukhari itu gurunya lebih dari 1.200 orang. Ya. Nah, apakah Imam Bukhari bilang ke guru yang satu ini, "Saya gini-gini dengan ini?" Oh, tidak. Ya. Saking bijaksananya seorang Imam Bukhari apa? Kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari itu adalah kitab tersahih setelah Al-Quran ya. Nah, hadis Bukhari itu adalah kitab tersahih setelah Al-Quran. Jadi teman-teman ya, di sini kita sama-sama belajar. Jika ada kesalahan maka itu boleh dikoreksi ya. Jika ada baiknya dan manfaatnya diambil ya, dan diamalkan serta disebarkan lagi seperti itu ya. Itu saja, tetap semangat dan istiqomah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu saja yang bisa disampaikan. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Silakan Kang Gesa. Baik, syukran, jazakallah khairan katsiran Ustaz Salman untuk kesempatan dan materinya pada malam hari ini. Masya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu semua, untuk di malam hari ini belum ada kesempatan untuk bertalaki. Insya Allah di pekan depan kita semua akan bertemu kembali dengan surah-surah berikutnya Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu dapat bergabung kembali di pekan depan, di Rabu malam. Insya Allah akan ada bedah tajwid kembali untuk surah-surah berikutnya. Dan mungkin itu saja untuk yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mari kita tutup dan juga akhiri dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik. Jazakumullah khairan, syukran untuk Bapak Ibu semua untuk waktu dan kesempatannya. Jangan lupa untuk pasang remindernya nanti di Ahad malam juga
untuk bertemu kembali untuk kelas Tasin Ilmu Amali juga. Dan nanti di pekan depan insya Allah akan ada bedah lagi kembali untuk di Rabu malamnya dan tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, Gesa dari tim Sobat Ngaji dan juga Ustaz Salman di sini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan juga kesalahan pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Gesa. Terima kasih Pak Ustaz. Dengan senang hati, Bapak Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Dan mohon izin Terima kasih untuk Pak. kami akhiri Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin keluar. Baik. Mohon izin untuk kami akhiri Bapak Ibu ya.